Selamat pagi. Kita akan beribadah kembali. Pagi hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau bilang terima kasih, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sangat baik kepada kita semua. Nah, adik-adik, sekarang Lause kita ditemani oleh Lause Ganjar dan juga Lause Leni dan diiringi oleh Lause Aurel. Ya, adik-adik, kita minggu lalu sudah merayakan Natal anak-anak sekolah minggu. Nah, adik-adik, sekarang juga masih tetap dalam suasana Natal. Kita bergembira, kita bahagia karena Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia. Untuk apa adik-adik? Ada yang tahu? Pasti tahu ya, untuk menebus dosa-dosa kita semua. Nah, adik-adik, kita akan memuji Tuhan dengan sukacita. Kita nyanyikan pujian dari Kidung Ceria nomor 60 ayat 1. Nah, adik-adik, mari semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita. Tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini Tuhan memberikan kembali kesempatan kepada kami semua, anak-anak Tuhan, untuk beribadah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Tolonglah kami semua ya Tuhan, supaya kami dapat memuji Tuhan dengan baik, dengan penuh sukacita. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga sampai akhirnya nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, sekarang adik-adik, mari bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi bersama-sama memuji Tuhan. Kita nyanyikan hari ini harinya Tuhan. Yuk kita nyanyi dengan semangat ya. Bersukaria
Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, supaya kita dapat memahami apa yang Tuhan inginkan dari kita, ya. Nah, adik-adik, kita akan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 129 ayat 1. Dari timur jauh benar. Yuk adik-adik, lipat tangan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa, siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk cinta kasih Tuhan yang sudah menuntun kami dari awal tadi hingga sampai saat ini. Dan tiba saatnya bagi kami Tuhan untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Tolonglah kami semua supaya kami dapat mendengarkan dengan baik, dan kiranya Roh Kudus memberikan pengertian kepada kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku. Hai Ose Junita. Hai Ose. Semangat banget sih pujiannya. Udah dong, mau ibadah itu, mau nyanyi itu buat Tuhan harus semangat. Kalau adik-adik, kalau memuji Tuhan kita harus sukacita, harus bahagia, harus gembira. Oh, iya sebentar lagi kita mau dengerin firman Tuhan loh, Ose. Iya. Dengan firman Tuhan Udah adik-adik. siap belum Alkitabnya, alat tulis sama buku catatannya, Ose? Sudah dong, nih ada buku, ada Alkitab, ada alat tulis. Soalnya setiap hari Sabtu, Lose pasti ngingetin kita semua untuk menyediakan alat-alat tulis Alkitab untuk kita ibadah hari ini. Cakep. Kita doa dulu yuk, Ose. Oke, yuk. Kita berdoa adik-adik. Tuhan, terima kasih karena kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Izinkan kami Tuhan untuk benar-benar fokus, benar-benar menjaga hati, menjaga sikap kami untuk bisa menerima firman yang akan disampaikan oleh para lause kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Iya, hari ini kita mau dengar firman Tuhan tentang apa ya? Apa Lause? Aku tahu. Tentang orang Majus dari timur. Aku pernah tuh dengar ceritanya. Gimana Lause? Wah, aku juga senang banget. Aku senang banget dengar cerita itu. Keren banget loh. Nah, adik-adik, cerita tentang orang Majus ini ada di Matius 2 ayat 1 sampai 12. Nah, adik-adik bisa buka Alkitabnya. Yang kelas besar sudah bisa dong ya, buka sendiri. Nah, untuk adik-adik yang kelas kecil, nanti papa, mama, atau kakaknya bisa bantu untuk buka Alkitabnya. Sekali lagi dari Matius 2 ayat 1 sampai 12 tentang orang Majus dari timur. Oke Lause, siap-siap ya kita dengar ceritanya. Betul, yuk kita siap-siap dengar ceritanya. Di suatu tempat di timur jauh, ada 4 orang bijak, atau biasa kita kenal dengan orang Majus yang sedang sangat sibuk dan semangat mempersiapkan hadiah untuk sang raja. Halo teman-teman, akhirnya aku sampai juga nih. Oh, halo. Ayo sini masuk. Dari mana saja? Iya, sudah lama kita tidak bertemu. Kita sudah sangat excited ini mempersiapkan segala hadiah-hadiah yang akan kita berikan kepada seorang raja Yahudi yang telah lahir. Oh ya, ngomong-ngomong soal hadiah, kamu sudah bawa hadiah kamu belum?
Apa yang mau kamu persembahkan untuk sang raja? Teman-teman dengar ya, kalau aku merasa nih, sebagai orang yang katanya bijak pun, aku masih bingung loh untuk memberikan hadiah yang sempurna dan indah itu seperti apa ya buat sang raja. Benar juga sih. Jadi hadiah kamu apa? Akhirnya aku memutuskan untuk memberikan hadiah yang berharga, istimewa dan unik, yaitu sebotol minyak kemenyan atau wangi-wangian dari pohon boswellia. Wah, itu hadiah yang sangat sempurna dari tempat kamu berasal ya teman. Aku juga sama nih, sudah mempersiapkan hadiah yang sangat sempurna untuk sang raja. Salah satunya wangi-wangian yang terkenal dari Arab, tempat aku berasal loh. Wah hebat. Ayo tunjukkan cepat apa hadiahnya. Tada! Nah ini dia, sebotol minyak mur wangi-wangian yang mahal dari Arab. Wah, sangat mulia. Iya benar teman-teman, hadiah yang spesial untuk sang raja. Kalau kamu gimana? Teman-teman, aku mau mengaku nih. Jadi hadiahku nggak wangi, nggak seperti kalian. Tapi hadiah yang akan aku berikan berkilau ya, berkilau dan berat. Tada, emas yang sangat banyak. Wah, sungguh hebat, luar biasa. Hebat, hebat, hebat. Bagaimana dengan kamu? Kamu sudah mempersiapkan apa? Hadiah apa yang akan kamu berikan? Giliran aku ya. Ya, oke. Aku juga sudah mempersiapkan kok. Tapi hadiahku lebih praktis, nggak ribet kayak kalian tuh. Sebotol lah, peti lah. Wow, praktis ya. Penasaran nih, apaan tuh? Ini dia. Ntar aja deh. Udah yuk, waktunya kita jalan nih. Nanti cahaya bintang penunjuk jalan kita nggak terang lagi. Tunggu dulu, tunjukin dulu hadiah kamu apa. Oke, tapi janji ya, kalian jangan ngebandingin hadiah yang aku punya sama kalian. Ayolah, kita kan udah sepakat. Hadiah itu bukan karena mahalnya atau nilainya, tapi bagaimana kamu mempersiapkan hadiah itu dengan hati yang tulus dan yang terbaik. Iya ya, aku tunjukin ya. Aku akan berikan kartu ucapan yang aku tulis dan hias sendiri. Loh, kok kamu sedih? Nggak apa-apa. Kartu ucapan itu ya. Nanti ditulis ya, ditambahin tulisan, terimalah special gift ini dari kami orang-orang Majus. Gimana teman-teman? Oke kan hadiah dan kartunya? Yuk kita berangkat, sang bintang sudah menanti. Ayo teman-teman, kita ikuti bintang terang itu. Lalu adik-adik, mereka akhirnya mulai berjalan dan mengikuti bintang terang itu. Semua merasa sangat bersukacita dan tentunya mereka tidak sabar ingin mempersembahkan hadiah-hadiah yang sudah mereka siapkan untuk sang raja yang akan mereka temui nanti. Sebelum mereka melanjutkan perjalanan mereka tiba di Yerusalem ke istana Raja Herodes. Mereka penasaran sekali ingin melihat apakah ada sang raja yang baru lahir di istana itu. Teman-teman, sebentar lagi kita akan tiba di istana Raja Herodes. Kita akan bertanya ke Herodes
tentang sang raja yang lahir. Betul sekali. Siapa tahu Herodes tahu tentang kabar yang sangat gembira ini. Udah, jangan kebanyakan ngomong. Yuk, kita langsung cus ke istana. Mereka bertemu dengan Raja Herodes. Namun, Raja Herodes sama sekali tidak tahu tentang seorang raja yang telah lahir. Kok bisa ya seorang raja tidak tahu ada kelahiran seorang raja lagi? Yuk kita lihat ceritanya. Apa? Seorang raja? Masa? Kok aku nggak pernah dengar? Hah? Betul, Herodes. Ada seorang raja orang Yahudi yang telah lahir. Dan kami sudah mengadakan perjalanan berbulan-bulan lamanya untuk mencari sang raja tersebut. Kami juga sudah mempersiapkan hadiah persembahan yang mulia untuk raja itu. Tunggu ya, dengar baik. Kalau nanti kalian sudah bertemu dengan sang raja itu, kalian harus cepat balik ke sana. Ingat ya, jangan lupa Sherlock, gimana supaya aku juga bisa datang melihat. Bahkan, ingat, aku bisa mempersembahkan yang luar biasa untuk raja itu. Baiklah, kami permisi untuk melanjutkan perjalanan kami mencari sang raja. Bintang terang itu terus menuntun mereka berjalan meninggalkan istana Herodes. Sampai suatu saat bintang itu berhenti di atas sebuah rumah yang sangat sederhana di kota Bethlehem. Iya, kita sudah tiba. Wait. Ya benar-benar, itu tulisannya Bethlehem. Dan bintang terang itu sudah berhenti di atas rumah itu. Lihat. Lihat, itu pasti rumahnya. Rumah sang raja. Ayo kita come on, Fred. Tunggu, bagaimana dengan hadiah kita? Ayo kita harus siapkan dan rapikan dulu. Jangan sampai persembahan dan hadiah kita ini tidak berkenan di hadapan sang raja. Coba kita cek dulu ya satu-satu. Kemenyan, siap. Mur, siap. Emas yang banyak siap. Oke, semua persembahan dan hadiah sudah ready ya. Siap, bro. Ready. Semua persembahan yang terbaik sudah kita siapkan dan akan kita segera berikan. Benar kan, teman-teman? Betul sekali. Tidak harus mahal ataupun mewah, tapi harus yang terbaik kita berikan dengan sikap hati yang berkenan di mata Tuhan. Wih, Rose ceritanya keren banget ya orang Majus itu loh adik-adik. Luar biasa. Mereka itu padahal nggak tahu bayi Yesus itu siapa dan nggak tahu juga di mana tempat bayi Yesus itu. Tapi mereka mau datang jauh-jauh bawa persembahan yang sangat baik dan yang terbaik. Nah, bener banget loh, Sep. Mereka itu ya, aku dengar tadi ceritanya mereka jalan sampai bertahun-tahun untuk mencari bayi Yesus. Luar biasa sekali. Untuk membawa dan memberikan persembahan yang terbaik yang mereka punya. Sama seperti ayat hafalan kita loh adik-adik. Dari mana tuh lo, Sep? Dari Roma 12 ayat 1b. Ah ya, Roma 12 ayat 1b. Yuk kita sama-sama lo, Sep. Yuk. Roma 12 ayat 1b. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yuk Lose, kita doa penutup. Silakan Lose. Adik-adik kita berdoa untuk menutup firman Tuhan kita hari ini. Tuhan Allah Bapa dan Kerajaan Sorga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan hari
Terima kasih Tuhan kalau hari ini Tuhan mengingatkan kami untuk kami bisa memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan, mungkin kami tidak bisa memberikan seperti orang-orang Majus, tapi kami mau belajar untuk mempersembahkan diri kami untuk melayani Tuhan lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami agar kami bisa melakukan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita bersyukur Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Nah, adik-adik boleh kumpulkan persembahannya, taruh di dalam kotak seperti yang ada di Lose Leni dan Lose Ganjar yang punya adik-adik di rumah. Nanti boleh dititip ya ke mama papa supaya diberikan ke gereja. Nah, kita akan kumpulkan persembahan sambil menyanyikan pujian dari Kidung Ceria nomor 62, Hai Dunia Gembiralah. Bapa di surga, puji syukur, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah kami sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah melantunkan puji-pujian bagi kemuliaan nama-Mu. Tiba waktunya kami memberikan persembahan. Tolong ya Bapa, terimalah persembahan kami. Kuduskan, sucikan ya Bapa, untuk pujian dan hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, tadi sudah mendengar firman Tuhan tentang apa? Ya, orang Majus yang membawa persembahan. Nah, adik-adik ingin nggak mengikuti contoh dari orang Majus? Kita juga mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahannya bisa berupa apa ya? Apakah harus berupa benda? Oh tidak, adik-adik. Tidak. Ya, kita bisa memberikan sesuatu yang lain kepada Tuhan. Karena itu Natal adalah peringatan. Kita bisa memberikan kepada Tuhan yang terbaik yang adik-adik bisa. Apa ya kira-kira yang terbaik yang adik-adik bisa? Ingat gak Tuhan bilang bahwa kita harus mengasihi. Ya, adik-adik bisa memberikan senyum yang manis kepada teman-teman. Adik-adik juga bisa memberikan nyanyian untuk mama dan papa setiap hari supaya hati mama dan papa gembira. Juga adik-adik harus ingat Tuhan memerintahkan kita untuk selalu ingat kepada firman Tuhan dan tidak lupa berdoa. Adik-adik juga bisa menyediakan waktu untuk berdoa, membaca firman Tuhan. Jadi, Lose kasih adik-adik tantangan, yaitu nanti adik-adik membuat suatu foto boleh, video boleh, tekad adik-adik apa? Persembahan yang mau diserahkan kepada Tuhan. Bila itu berupa doa, adik-adik tulis doa, adik-adik boleh foto, adik-adik berdoa di dekat tulisan itu. Kalau senyum, adik-adik ambil foto dengan senyum. Kalau nyanyi, adik-adik boleh berikan video satu lagu. Nah, nanti di-share di grup ya adik-adik, sehingga Lose bisa membantu untuk mendoakan. Semoga adik-adik tekun memberikan persembahan kepada Tuhan selama 1 tahun. Ya, bukan hanya 1, 2, atau 3 hari, tetapi semoga bisa 1 tahun persembahan itu diberikan kepada Tuhan. Pasti Tuhan kita sangat bersuka cita karena persembahan itu menyukakan hati Tuhan. Demikian adik-adik aktivitas untuk hari ini. Ya, adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, dan juga kita sudah memberikan persembahan dan aktivitas. Nah, adik-adik,
kita akan kembali kepada kehidupan kita sehari-hari. Kiranya kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia untuk kita semua. Kita akan menyanyikan pujian dari Kidung Ceria nomor 62 tadi, Hai Dunia Gembiralah, ayat pertama dan kedua. Yuk kita nyanyikan sama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan hari ini kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan telah lahir ke dunia ini untuk menebus dosa kami. Bapa di surga, kiranya Tuhan terus menuntun kami supaya kami boleh terus berserah dan percaya kepada Tuhan di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati semua adik-adik yang ada di rumah juga dengan orang tua kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkati pekerjaan mereka, kehidupan mereka hari lepas hari. Adik-adik juga di sekolah, kiranya Tuhan terus tambah-tambahkan hikmat dan juga kepintaran. Kami berdoa untuk gereja kami, kiranya Tuhan berkati juga, kiranya menjadi berkat gereja kami dimanapun berada, dan setiap orang yang ada di dalamnya kiranya semakin bertumbuh kepada Tuhan. Berkati juga bangsa dan negara kami Tuhan, kiranya pemimpin kami juga boleh terus mengandalkan Tuhan di dalam memimpin bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Punya kerajaan dan
minggu depan. God bless you. Lukas 1:38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan itu. Terima kasih. Lukas 1:38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Lukas 1:38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Terima kasih. Lukas 1:38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah aku menurut perkataanmu itu. Terima kasih. Lukas 1:38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Ayat hafalan Lukas 1:38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ayat hafalan 5 Desember 2021. Lukas 1:38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Terima kasih, Lause. Ayat hafalan Lukas pasal 1 ayat 38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Terima kasih. Lukas 1 ayat 38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan itu. Terima kasih. Lukas 1 ayat 38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Terima kasih. Lukas 1 ayat 38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Terima kasih. Lukas 1 ayat 38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Terima kasih. Lukas 1 ayat 38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Terima kasih. Ayat hafalan Lukas 1 ayat 38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Terima kasih. Lukas 1 ayat 38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Terima kasih. Lukas 1 ayat 38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu.